Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini saya akan melanjutkan materi yang kedua untuk praktikum pemrograman komputer, yaitu mengenai seleksi. Apa yang dimaksud seleksi di sini? Jadi istilahnya kalau di bahasa pemrograman, ketika kita ingin ketika ada suatu inputan atau pernyataan tertentu, kita ingin mengkategorikan atau menyeleksi, ya berarti istilahnya menjadi suatu bentuk yang lain. Nah, kita menggunakan seleksi. Di sini akan ada dua nanti, yaitu pasangan if else dan juga switch case. Dan kita akan lebih banyak belajar mengenai ini ya, sintak penulisannya. Setelah minggu lalu banyak belajar mengenai operasi, jadi menggunakan perhitungan dan lain sebagainya, yang di sini lebih menggunakan menggunakan suatu kondisi seperti itu. Jadi ketika ada suatu kondisi terpenuhi atau tidak, nanti kemudian outputnya akan seperti apa. Jadi yang pertama kita akan belajar mengenai if terlebih dahulu. Jadi ada pernyataan if, jadi seperti ini. Ada yang bentuk umum itu misalkan jenis pertama itu tanpa ada else-nya. Jadi jika suatu kondisi itu misalkan benar, maka akan muncul apa? Jadi ada kondisi, ada pernyataan. Jadi cuma ada jika maka gitu. Tapi ada juga yang menggunakan ada bagian else. Else itu kan yang lain gitu. Jika ini kalau misalnya memenuhi maka pernyataan satu, tetapi kalau tidak memenuhi akan kita kerjakan pernyataan dua. Pernyataan di sini bisa berupa tampilan ataupun proses. Tergantung nanti permintaannya seperti apa. Contoh seperti ini. Misalkan di sini ada inputan berupa nilai mahasiswa. Nah, kalau misalkan nilainya di sini lebih dari sama dengan 55, maka dia lulus. Tapi kalau misalkan kurang dari 55, maka dia tidak lulus seperti itu. Nah, langsung saja kita akan coba di coding ya. Kita buat file baru, project, application, oke. Nah, di sini saya akan buat folder baru. Ini. Jadi untuk include-nya kita tambah 1. stdlib. Kemudian jangan lupa ini. Nah, ada yang typo seperti itu. Oke. Kemudian kita cek lagi. Nah, sudah di sini kita cuma butuh satu variabel yang disebut nilai. Kemudian kita buat tampilan terlebih dahulu. Masukkan nilai mahasiswa. Kemudian in nilai. Jadi di sini tampilannya masukkan nilai mahasiswa, kemudian kita buat inputan dengan nama variabelnya nilai. Nah, setelah itu langsung kita masuk if-nya. If nilai di sini lebih dari sama dengan 55. Nah, ini yang harus hati-hati. Kalau ini cuma satu baris, kita langsung ini ya, ada yang salah. Ini harusnya di bawah sendiri. Turun naik tadi waktu nulisnya. Kalau misalkan cuma satu baris, setelahnya if, kita langsung bisa begini. Tapi kalau lebih dari satu baris, kita pakai kurung kurawal. Nanti kita akan coba. Kemudian kita akan pakai else-nya. Else out.
Biar gampang, biasanya itu dibuat tapping begini, biar nanti kelihatan pasangannya di mana. Ada sistem pause, biar nanti nge-pause tampilannya. Kita coba seperti ini dulu. F11, save, tidak ada error. Oh, ada yang typo kah penulisannya? CSTDLIB. CSTDLIB. Oke. Ini kurang titik koma, ada peringatan ya di sini langsung. Dan expected semicolon atau titik koma before return. Jadi sudah ada peringatan ketika ada yang error karena dia case sensitif. Dia tadi tidak apa namanya 60. Dia langsung lulus. Kalau misalkan kita run lagi, coba sekali lagi kalau 40, nah tidak lulus. Nah di sini kita coba tambahkan tadi sistem pause. Sistem pause. Nggak ada bedanya. 70. Nah kalau ini ada, itu ada pause-nya ya. Ini akan lebih bagus kalau ada kita kasih /n biar ke enter ke bawah. Kita coba sekali lagi. Bedanya cuma di situ. Tambahan sistem pause. Ini harusnya lulusnya ini. Oke, kita lanjut. Nah, itu untuk yang contoh ini. Kemudian sekarang kalau misalkan ada yang namanya if tersarang atau istilahnya berarti persyaratannya atau kondisinya itu tidak hanya satu tetapi lebih dari satu. Jadi ada kondisi satu, pernyataan satu, tapi kemudian ketika else di sini ada if lagi, ada kondisi dua yang harus terpenuhi. Kemudian ada pernyataan dua dan tiga. Kita akan coba buat yang ini. Nah ini suatu coding atau pemrograman untuk menentukan akar dari suatu persamaan kuadrat itu kembar, real ataupun imajiner. Jadi kita buat file baru lagi, project, application, project, yes, kemudian kita save-nya di sini aja. Oke. Nah di sini kita lupa. Kemudian setelah itu di sini akan ada variabelnya A, B, C, ada D. D-nya pakai float atau double ya. Apa determinan. Kemudian di sini kita tampilannya shift out bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, kita harus tampilkan terlebih dahulu seperti apa mau kita dalam membuat pemrograman. Maksudnya adalah ketika kita mau membuat inputan berupa ABC yang itu merupakan koefisien dari variabel persamaan kuadrat, kita harus tahu dulu yang dimaksud ABC dari mana, dari depan kan, dari belakang, itu harus diberitahu terlebih dahulu karena belum tentu usernya di sini paham. Jadi harus diberitahu seperti ini.
Kemudian setelah si A tampilan awalnya, kemudian di sini baru masukkan nilai A. Di sini ya, untuk yang B sama C kita bisa copy paste. C juga. Ini hati-hati kalau copy paste ya, harus dipastikan terutama untuk yang variabel itu benar penulisannya. D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC. Kemudian, nah ini baru mulai pernyataan persyarannya di sini muncul. Kalau D-nya itu lebih dari 0, udah sama dengannya di sini. Sama dengan 0, maka nah ini. Kalau lebih dari satu baris seperti yang saya bilang tadi, kita harus pakai kurung kurawal. Dan dia akan otomatis masuk seperti ini. Di sini ada dua macam. Kalau dia lebih dari 0, maka sini langsung si out. Ini 2 agar real. Else, si out. Kalau sama dengan 0 kan memiliki 2 akar kembar. Nah, kemudian ini kan masih if yang pertama, else-nya if yang di dalam ini. If yang ini punya else lagi. Kalau misalnya yang kurang dari 0, berarti dia akarnya imaginer. Memiliki akar imaginer. Biar lebih bagus sebenarnya dibuat seperti ini, biar lebih memudahkan. Untuk C++ tidak ada pengaruh typing seperti ini, tapi untuk bahasa pemrograman yang lain seperti Python, itu pengaruh typing seperti ini. Karena tidak ada batasan kurung kurawal, jadi batasannya cuma tab masuk atau enggak, itu yang istilahnya proses setelah memenuhi persyaratan tertentu atau nanti ada yang materi selanjutnya itu perulangan, seperti itu. Oke, ini sudah. Nah, biar tampilannya bagus, kita tambahkan /n atau pakai endl juga boleh. Ini namanya nggak boleh sama yang ini. Jadi yang salah. Nah, sekarang misalkan kita pakai 144 ya, yang akarnya itu 2 kembar. 4 memiliki 2 kembar karena kan x kuadrat plus 4x plus 4, jadi dia ada 2 x plus 2-nya kuadrat gitu. Sekarang kita coba kalau yang lain. A-nya 1, B-nya 0, C-nya min 4. 2 akar real, x kuadrat min 4, berarti x plus 2, x min 2. Nah, seperti itu. Oke, lanjut setelah yang bersarang seperti ini. Yang kedua tadi kan sudah menggunakan if, sekarang kita menggunakan yang switch case. Nah, bedanya kalau switch case di sini, ini statement biasanya itu berupa karakter yang digunakan. Jadi bentuk umumnya switch, kondisinya apa, nah ini case pertama, nanti state-nya apa, case kedua state-nya apa, ada setiap state tadi ada break untuk menghentikan statement-statementnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan yang if else tadi itu kan satu-satu, nah di sini switch-nya sekali saja, kita tinggal mengganti kondisinya di sini dengan sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan di contoh seperti di contoh ini ya, menggunakan kode obat 1 sampai 5. Nah, kita bisa menggantikan 1 sampai 5 ini dengan pernyataan-pernyataan tertentu. Kita langsung bisa coba di codingnya.
Kita akan buat file baru lagi. Up. Yes. Ini seperti biasa ya. Kemudian dari sini kita mulai coding. Variabelnya cuma satu, yaitu kode. Kemudian di sini seperti tadi harus ada istilahnya pemberitahuan dulu kepada usernya nanti untuk kode obatnya. Sebenarnya biar lebih bagus ya dikasih tulisan terlebih dahulu 1 sampai 5 itu apa, nanti tinggal pilih misalnya nanti mungkin tuh untuk tugas kode obatnya 1 sampai 5. Kemudian itu kan kode obat. Nah, kode obat di sini in kode. Baru setelah itu di sini kita pakai switch. Hati-hati salah ketik kode. Nah, setelah itu kita pakai kurung kurawal karena ini banyak isinya lebih dari satu. Nah, ini case. Nah, apa kodenya? Misalnya 1 sampai 5 ya. Di sini pakai cout. Cout Proris. Kemudian ada break untuk menghentikan. Jadi ini saya acak aja ya nama obatnya. Sampai 5. Terus sampai yang terakhir yang nomor 5. Break titik koma. Nah, harus dipastikan sudah ada pasangannya masing-masing ya. Ini kan kurung kurawalnya untuk yang ini untuk yang ini. Jadi kelihatan. Nah, kemudian kita compile and run. Jangan lupa di save dulu, dikasih nama yang berbeda. Hasilnya seperti apa? Oke, bisa misalkan kita tulis 1. Itu udah muncul. Kita run. Kita menampilkan nomor 3. Add-on. Nah, itu bisa. Nah, seperti itu udah sesuai ya di sini, sesuai dengan untuk masing-masing case-nya di sini. Tergantung nanti mau diganti pakai variabel apa. Kalau di sini kan pakai angka 1 sampai 5. Bisa juga di sini untuk setiap case-nya itu berupa misalnya proses perhitungan dan lain sebagainya. Itu memungkinkan. Oke. Nah, itu saja untuk materi kali ini. Silakan dicoba nanti main-main dengan tugasnya. Sekian, terima kasih.